Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Sabtu 1 Agustus 2020. Saya bersukacita karena kita boleh bertemu lagi dan kita akan membahas lanjutan daripada DTE kita. Nah, Bapak Ibu, beberapa orang bertanya kepada saya, emangnya DTE-nya sudah selesai? Ya, bacaan Alkitab secara kronologis. Tidak. Saya akan jelaskan buat Anda setelah saya memberikan pengantar sebentar. Sabtu 1 Agustus ini kita akan masuk pada penutup kitab Yesaya dan saya memberikan tema saat orang benar berkesempatan hidup benar dan menerima upah kebenarannya. Ini tentang DTE sebentar, saya ingin memberikan penjelasan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya DTE kita sudah berjalan hampir setengah Alkitab, puji Tuhan. Ya, dalam devosi, dalam eksposisi ini, kita sudah masuk pada bagian Yesaya, bagian yang terakhir. Anda bisa melihat di dalam kursor yang saya buat, yang saya tuliskan di sana, sebelah kiri bawah. Memang di dalam kotaknya warna merah ini, saya membuat sebuah paparan yang berbeda atau urutan yang berbeda dengan buku yang sudah dibagikan. Mengapa demikian? Karena ada beberapa situasi yang saya anggap lebih gampang atau lebih mudah dipahami kalau kita mengikuti secara kronologis sesuai dengan apa yang saya buat itu. Tentu ada alasannya, saya tidak akan jelaskan di saat ini. 1 Agustus ini berarti di dalam paparan saya itu akan berakhir pada Yesaya 66 yang sebenarnya secara garis umum saya sudah bahas pada beberapa hari yang lalu. Dan nanti tanggal 2 Agustus kita akan melanjutkan kisah raja-raja, yakni Raja Manasye dan Raja Amon. Lalu setelah itu kita akan kembali lagi sesuai dengan arahan dari buku petunjuk yang telah dibagikan kepada jemaat. Dan buat Anda yang ingin mendapatkannya, Anda bisa hubungi saya melalui WhatsApp, dan saya akan memberikan versi PDF daripada bacaan Alkitab yang kami lakukan sepanjang tahun 2020 ini. Nah, akan saya memulai dengan gambaran tentang Dewi Keadilan. Dewi Keadilan di dalam mitologi Yunani digambarkan dengan Dewi Themis, yakni putri dari Dewa Langit Uranus dan Dewi Bumi Gaia. Dia menjadi istri kedua dari Raja Dewa, yakni Zeus. Themis digambarkan sebagai seorang wanita, sebagai bentuk keadilan itu lembut dan tulus seperti seorang wanita. Namun wanita ini memegang pedang yang terhunus, melambangkan memiliki ketegasan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dewi Themis digambarkan juga membawa akan neraca sebagai alat untuk menakar perbuatan seseorang, apakah benar ataukah salah. Perbuatan ditakar dengan hukum yang berlaku, dan itulah berarti neraca yang dikenakan pada kehidupan seseorang. Pada abad yang ke-15 di masa Renaissance, Dewi Artemis ini mendapatkan sedikit perubahan penggambaran. Karena sejak abad 15, mata dari Dewi Artemis ini kemudian ditutup dengan kain warna hitam, biasanya melambangkan bahwa keadilan itu tidak memihak, tidak melihat siapa yang dibela, entahkah kaya, entahkah miskin, hanya berfokus pada benar atau salah, adil atau tidak. Mengapa demikian? Karena ternyata Dewi pun, seorang Dewi pun, pada masa Renaissance, mereka berpikir bisa berat sebelah. Kalau ada orang kaya, lebih dibelain. Kalau ada orang yang pejabat punya kuasa, lebih dibelain. Kalau ada orang yang lemah, justru malah dikalahkan. Mereka menjadi orang-orang yang kalah karena kedudukannya, karena situasi dan posisinya, bukan karena perbuatannya. Maka mata dari Dewi Themis ini pun harus ditutup supaya dia tidak memandang dengan berpihak kepada seseorang. Patung Dewi Themis yang asli tidak ada mata tertutup, yaitu masih ada diabadikan misalnya di sebuah patung yang ada di pusat kota Frankfurt di Jerman, sebagaimana ada di gambar insert bagian kanan bawah. Nah, Bapak Ibu, Yesaya, kalau Anda membaca keseluruhan kitabnya, Anda akan mendapatkan bahwa rupanya pengertian utama dari kitab Yesaya ini bukan berbicara tentang hal-hal yang terlalu jauh tentang kerohanian dan surga, langit, dan bumi yang baru. Memang itu akan muncul dalam penggenapan pada kerajaan Allah yang datang ke bumi ketika Yesus Kristus datang kedua kali. Namun penggambaran Yesaya sebenarnya lebih realistis daripada itu.
Yesaya sedang mengharapkan apa yang terjadi pada masa Daud, yakni hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan. Bahkan seorang raja sekalipun jika melakukan kesalahan, ia harus mengakui kesalahannya dan menerima akan hukumannya. Agak berbeda dengan raja-raja setelah itu. Mereka melakukan kejahatan demi kejahatan, namun mereka lolos gara-gara kekuatannya. Sementara kita membaca kitab Yesaya, kemudian kitab nabi-nabi, Mika, Obadya, dan semuanya, kita mendapatkan sebuah tema yang sama. Rupanya para nabi sedang berbicara menekan akan orang-orang yang kaya dan berkuasa, karena mereka, orang-orang ini menindas akan orang-orang yang lemah. Tanah diserobot sehingga anak-anak atau orang-orang yang tidak memiliki uang yang cukup tidak bisa membeli akan rumah. Mereka hanya memiliki gandum, diambil semuanya, sehingga orang-orang yang tidak memiliki ladang kesulitan untuk mendapatkan makanannya. Yesaya 66 ayat pasal terakhir dari kitab Yesaya dikatakan demikian. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Menggambarkan orang-orang kaya ini mereka bisa memberikan korban kepada Tuhan dalam bentuk lembu jantan. Lembu itu mahal pada waktu itu. Namun mereka membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, kambing domba untuk Tuhan, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Hari itu bangsa Israel, orang-orang Yehuda khususnya, mereka kelihatannya menyembah kepada Tuhan dengan segala upacara ibadah yang baik. Namun mereka tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan, khususnya terhadap sesama. Mereka menyembah Tuhan, memberikan korban kepada Tuhan. Namun sebenarnya mereka memuja akan berhala, yaitu nafsu mereka sendiri untuk mendapatkan apa yang ingin mereka dapatkan, dan mereka berbuat dosa luar biasa. Karena itu, sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Pedang di tangan Tuhan akan diturunkan. Kalau Dewi Artemis, dia bawa pedang, tapi seringkali pedangnya tumbul ke bawah, ya, tumbul ke atas, tapi tajam ke bawah. Pada orang-orang yang lemah, bisa dia menindas. Pada orang-orang yang kuat, justru tumbul. Namun Tuhan dikatakan, hari itu, dia akan membawa pedangnya yang berapi. Anda bisa membaca nanti dalam Yesaya 66 ayat-ayat yang terakhir, dan juga Yesaya pada pasal-pasal yang sebelumnya, bagaimana penghukuman dan penghakiman Tuhan yang tidak memihak itu akan dinyatakan. Tuhan menyukai untuk memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, sama seperti mereka telah memperlakukan Tuhan dengan seenaknya saja. Oleh karena apabila aku memanggil, kata Tuhan, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesaya 65 memberikan gambaran bagaimana Tuhan, mereka saudara-saudara, Tuhan akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai akan kebenaran, sungguh-sungguh menjalankan akan keadilan. Saat di mana Tuhan datang untuk membawa pemerintahannya di muka bumi. Dikatakan mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Bagian ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang benar, yang bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh mereka mendapatkan upahnya. Saudara, di tengah-tengah dunia hari ini, kita berbuat benar, mungkin justru ditindas dan kemudian disingkirkan orang. Kita mau melakukan yang kudus, teman-teman kita justru akan menjauhi kita. Kita tidak orang benar, tidak punya kesempatan untuk hidup benar. Namun akan datang waktunya, orang benar punya kesempatan untuk hidup benar. Hari ini kita berbuat benar, mungkin justru kita mengalami persoalan dan masalah. Orang jujur justru hancur, kata orang zaman sekarang. Tapi akan datang waktunya, orang yang jujur justru akan diangkat oleh Tuhan dan mengalami akan kemujuran.
Maka dikatakan ayat 24, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Tuhan akan menyetengkan telinganya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dan serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Saudara, kita mendoakan dan kita mengharapkan supaya kerajaan damai, kerajaan adil itu boleh sungguh-sungguh muncul di bumi ini. Ditegakkan di tengah-tengah bangsa yang kita kasihi. Bapak Ibu, itu sebabnya mengapa saya percaya bahwa panggilan orang Kristen salah satunya adalah untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa. Panggilan orang Kristen adalah mewujudkan keadilan dan kebenaran. Panggilan orang Kristen bukan hanya duduk berpangku tangan sebagai orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, namun dipakai Tuhan, diangkat dalam status tertentu, supaya mereka bisa dipakai Tuhan untuk menegakkan kerajaan Allah, kerajaan keadilan, kerajaan kebenaran, kerajaan kasih sayang di muka bumi ini. Kalau Anda punya kesempatan diangkat Tuhan dalam jabatan yang baik, berdoalah dan sungguh-sungguh pahamilah akan rencana Tuhan, bahwa Tuhan mengangkat Anda bukan dengan tanpa maksud. Tuhan mengangkat Anda supaya Anda bisa membawa kesejahteraan atas orang-orang yang di bawah Anda, atas karyawan Anda kalau Anda seorang pemimpin di perusahaan, atas rakyat atau masyarakat kalau Anda punya jabatan atau posisi di tengah-tengah masyarakat. Anda punya kesempatan untuk mendatangkan keadilan dan kebenaran ketika Tuhan mengangkat Anda dalam posisi tertentu. Saya percaya Tuhan ingin orang-orang Kristen hari ini, orang-orang percaya yang cinta Tuhan hari ini, mendapatkan kesempatan untuk diangkat Tuhan, supaya mereka menjalankan akan misi kerajaan Allah, mendatangkan keadilan dan kebenaran, kasih dan damai memerintah di bumi ini. Yesaya 66 berkata demikian. Ini adalah ayat terakhir, menjelang terakhir dikatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Saudara, setialah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menjadikan langit dan bumi itu tetap di hadapannya untuk satu kali akan diberikan untuk kita. Maka jadilah orang yang setia, tinggal tetap di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Supaya kita di tengah-tengah zaman yang bengkok ini tetap berusaha lurus, tetap berusaha hidup benar, tetap berusaha hidup kudus, walaupun dianiaya, walaupun berat tantangannya. Tapi kita tetap berusaha sampai Tuhan datang untuk membawa kita ke dalam kerajaannya yang mulia, di mana keadilan dan kebenaran ditegakkan, dan kita memerintah bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ini kami ya Tuhan, anak-anak tebusan darah-Mu. Kami percaya ya Bapa, Engkau menginginkan kami untuk boleh menjadi alat-alat kerajaan Allah di muka bumi ini, yang boleh membawa keadilan, kebenaran, kasih sayang, damai sejahtera turun dan dirasakan di muka bumi ini. Hari ini kami berdoa Tuhan, angkat kami dalam posisi-posisi yang terbaik, supaya dengan posisi yang ada, bukan untuk memperkaya diri dan membuat hidup kami nyaman, tapi dengan posisi yang Kau berikan, kami punya kesempatan untuk membawa akan orang-orang yang di bawah kami, orang-orang yang kami pimpin, orang-orang di dalam otoritas kami, mengalami damai, mengalami kasih, mengalami keadilan, mengalami kebenaran. Mereka yang bekerja dengan baik, mendapatkan upahnya. Dan demikianlah Tuhan, maka doa yang selama ini kami naikkan, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga, semakin terwujud. Terima kasih Bapa, berkati kami, angkat kami. Kami mau untuk dipercaya Tuhan, memanggu akan jabatan-jabatan yang terbaik untuk kebaikan masyarakat yang Kau percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan mengasihi Anda. Amin.